Assalamualaikum Pak Korti dan Bu Korti.
أخلاق القريمة ولا تجعلنا من أهل الجهل والمعاش والغير إنك على كل شيء قدير. Assalamualaikum Pak Salih. Waalaikumsalam. Itulah ya Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ali, Rahman, Pak Ulaini dan Bu Dahlia ya. Kita tunggu dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya. Lagi berapa menit? 2 menit lagi ya kita mulai ya kalau sudah nggak ada. Apa memang 6 orang ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pak Eko, Pak Ali, Dahlia. Ya, Bapak. Ibu Maulidia sama Pak Yunus belum masuk. Oke. Pak Pak, Zainal. ini lagi Pak Zainal. Oh ya. Bu Maulidia izin katanya Pak, lagi di Karangasem ada acara keluarga. Oke. Baiklah. Pak Ali. 6 orang. Saya lihat 6 orang ini yang ngumpuli tugas ya. Bu Dahlia, Pak Salih, Pak Baitullah, Pak Eko, Pak Ali Surahman, dan Pak Hulaifi. Tugas yang Bapak kerjakan saya apresiasi bagus. Cuman ada beberapa, ada 3 ya, yang itu tugas itu kan begini. Di zaman IT yang canggih sekarang ini kan mudah sekali untuk mencari sumber kan gitu. Monggo silakan saja. Tapi sekali lagi tetap ada peran Bapak Denpu untuk edit ya. Saya melihatnya yang keasliannya bagus itu keasliannya bagus ya. Mungkin sudah diedit barangkali ya dari ambil sumber, dari referensi, dari rujukan barangkali itu. Saya mengapresiasi yang bagus saja ada 3 ini. Pak Eko, kemudian Pak Ali Surahman, dan Pak Baitullah. Itu tingkat ininya cukup bagus ya. Sementara yang 3 lainnya mungkin harus banyak diedit. Jadi begini Bapak, Ibu. Pernah kemarin kan ilmiah itu kan antara lain keaslian, meskipun kita bisa mengadopsi apa itu artikel, apa itu sumber, apakah itu apa namanya eh, pendapat orang itu boleh saja, tapi jangan persis gitu. Karena saya itu punya cara untuk melihat keaslian itu kelihatan ya. Jadi
kita kan sudah tahu ya alat untuk aplikasi kan gitu. Sebagai dosen, karena S2 ini kan dituntut untuk bisa mengeksplor pengetahuan secara mandiri begitu. Tapi yang sudah Bapak lakukan bagus. Ya, jadi kalau yang saya pesan yang sudah dibikin itu usahakan tetap menjadi bagian untuk nanti draft proposalnya gitu, draft masih Pak. Gitu. Supaya Bapak dan Ibu tidak usah kerja 2 kali gitu. Itu karena nanti lumayan loh itu. Ada pertanyaan dulu saya waktu awal memberi materi di yang sekarang semester 3 itu. Apa sih bedanya atau ada kesamaan nggak antara skripsi, tesis, dan disertasi? Ada kesamaannya, sistematikanya aja. Cara membuat apa namanya latar belakang itu ada kesamaan. Dia ada bagaimana harapan idealnya, desain dasarnya itu. Tetapi yang di sini diharapkan tingkat tesis itu pada kedalaman dan keluasan. Kedalaman dan keluasan. Jadi kedalaman jadi materinya lebih didalamkan lagi gitu. Ya, diluaskan berarti ditambahkan penjelasan-penjelasan supaya lebih luas. Itu yang dimaksudkan. Jadi pasti beda sehingga kalau dari segi halaman ya, kalau skripsi itu untuk latar belakang aja paling halamannya cukup 3-4. Tapi kalau tesis minimal 6 halaman. Untuk latar belakang aja, jadi lebih luas ya. Yang Bapak Ibu bikin masih simpel kan enggak masalah, nanti dikembangkan lagi. Ditambahkan dengan pendapat ahli begitu kan, atau dari sumber itu kan banyak. Sumber itu bisa dari peraturan perundangan, bisa karena kalau itu berkaitan dengan mutu pendidikan barangkali, berkaitan dengan kinerja, berkaitan dengan apa namanya ini supervisi barangkali begitu kan. Itu mesti ada sumber berkaitan dengan pedagogik, kompetensi guru barangkali begitu. Itu mesti sumbernya yang perundang-undangan. Apa itu berupa peraturan atau undang-undang. Tapi juga ada pendapat ahli. Juga didukung oleh penelitian sebelumnya. Tentu para peneliti-peneliti melakukan itu, tapi cara mengambilnya Bapak tidak perlu persis sama gitu. Supaya tidak kena bahasa namanya plagiat bahasanya. Itulah yang dimaksud keahlian waktu kemarin Pak Sali ya bertanya itu di mana ini kan bisa direduksi atau bisa direplikasi. Ya dicontoh saja itu modelnya, tapi bukan berarti kalimatnya semua itu diambil gitu. Gitu, supaya tidak kena plagiat itu yang dimasukkan. Jadi tetap ada, dibatasi lah. Tidak ada lah karya tulis itu yang full 100% itu asli itu. Mesti ada kalimat atau paragraf atau kata-kata yang ada kemiripan dengan punya orang lain mesti ada ya, tapi dibatasi itu maksimal 25% gitu. Kalau untuk tingkat apa itu yang disebut skripsi, apa tesis, apa disertasi ya. Itu tapi kalau artikel itu 20% maksimal. Plagiat disebut plagiarisme. Itu dites, itu diuji dengan, kalau saya alat ujinya itu ada namanya Turnitin Pak. Tentu Bapak tahu itu. Mudah itu. Jadi sudah saya cek semua punya Bapak. Maka saya katakan tadi yang cukup bagus keasliannya itu punya Pak Baitullah, kemudian Pak Eko dan Pak Ali Surahman ya. Yang Pak Hulaifi itu masih di atas 25%, dan lainnya Pak Dahlia di atas 25%, kemudian Pak Sali juga. Ini bukan untuk apa, untuk menjadi perhatian aja. Untuk perhatian ke depan akan menjadi begitu, tetap ada Pak ya. Baik, itu dari tugas yang kemarin dikerjakan, saya katakan nilainya sudah bagus ya.
Saya itu menginginkan nilainya tuh jangan sampai saya diberi kesempatan untuk ngasih nilai B, minimal nilai A gitu loh, atau amin gitu loh, supaya enak kita ya Pak ya. Tetapi pada saat tidak ngumpul tugas, ya bagaimana nilainya begitu kan? Itu aja. Asal asal nilai tugas, pengumpulan tugas itu minimal itu B plus, amin atau A. Itu kalau saya sih gitu Pak ya. Kita ini kan belajarnya orang dewasa. Orang orang dewasa itu belajarnya bukan kayak sama anak-anak, guru sama anak bukan. Tetapi kita sama-sama belajar cara berdiskusi, cara saling menanggapi barangkali itu. Jadi gitu. Cara belajar yang kita terapkan gitu. Baik, saya mulai aja karena kita tunggu waktunya tidak ada. Saya coba share screen untuk materi pertemuan ketiga ini adalah tentang variabel penelitian. Yang karena penelitian kuantitatif itu andalannya adalah variabel. Variabel itu nanti diperoleh datanya dari instrumen, datanya berupa angka-angka, maka disebut kuantitatif. Ya, berbeda dengan penelitian kualitatif. Ya, ada variabelnya, tapi nggak banyak. Contoh penerapan apa namanya pembiasaan sekarang itu ada model apa ya yang baru ini pembiasaan pagi barangkali itu untuk meningkatkan motivasi dan keimanan ketakwaan dan nah, itu kan itu kualitatif itu variabelnya nggak banyak bagaimana pembiasaannya bagaimana itu karakternya bagaimana itu iman takwanya gitu aja. Tapi kalau kuantitatif ini berbeda. Maka Bapak Ibu kemarin kita tugaskan untuk mencari artikel-artikel ya. Itu nanti kita akan tahu kita bisa analisis mana sih variabelnya, mana yang mana termasuk variabel itu. Variabel ini muncul secara jelas pada judul kalau di penelitian kuantitatif, Pak. Contoh, pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap kualitas hasil belajar. Jadi pedagogik itu variabel, kompetensi pedagogik itu. Kualitas belajar variabel kelihatan ya. Jadi kelihatan di judulnya aja kelihatan. Kalau kuantitatif itu jadi variabel menjadi penting. Variabel itu ya sorry kena ini ya kena sentuh ya. Bentar, saya anu dulu. Saya screen ulang. Jadi variabel itu akan menjadi objek ya. Di sini dikatakan bahwa menjadi objek penelitian variabel faktor yang berperan penting dalam penelitian itu. Perlakuan terhadap variabel penelitian akan bergantung pada model yang dikembangkan untuk memecahkan masalah. Justru variabel ini sebelumnya itu adalah menjadi masalah. Contoh, kita kan pembelajaran agama Islam ya, pendidikan agama Islam. Itu yang menjadi masalah itu apa saja pada siswa gitu kan. Apa motivasinya gitu. Apa apalagi ya prestasinya barangkali. Apa pemahamannya bisa bisa jadi. Apa
praktek atau perilakunya barangkali itu kan variabel semua itu. Kalau itu menjadi masalah diidentifikasi dengan jelas sehingga betul-betul variabel itu merupakan masalah yang akan dipecahkan. Itu maksudnya. Variabel itu secara jelas dipisahkan ada variabel dependent dan ada variabel independent. Kalau ini kita bicara kuantitatif ini. Ya. Variabel dependent itu terikat. Terikat berarti yang dipengaruhi Bapak Ibu atau disebut Y gitu ya. Variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti. Jadi yang menjadi perhatian itu apa? Itulah yang akan diteliti. Terus itu sebabnya apa? Contoh. Kenakalan remaja. Barangkali Bapak Ibu yang ngajar di SMP ya remaja lah ya. Kenakalan remaja itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kenakalan remaja ini sebagai variabel yang dipengaruhi atau Y disebut ya. Atau disebut variabel terikat. Pengaruhnya apa? Satu mungkin pergaulan. Jadi pergaulan mempengaruhi kenakalan. Sejauh apa diteliti. Misalkan gitu ya. Terus apa ya? Perhatian orang tua barangkali bisa enggak? Gitu. Atau pergaulan, tadi pergaulan sudah. Perhatian, kemudian kondisi keluarga itu mempengaruhi kenakalan enggak? Itu tetap diteliti gitu. Ya, jadi sebagai objek yang menjadi masalah itu adalah kenakalan remaja. Disebabkan apa? Bisa internal, bisa eksternal. Internal di dalam dirinya, ya, atau di dalam keluarga barangkali, eksternal di luarnya gitu. Nah, kenakalan itulah yang disebut variabel dependent. Ini variabel dependent, variabel terikat yang dipengaruhi ya. Biasanya dilambangkan dengan Y. Kemudian ada variabel independen, variabel bebas ya. Kalau independen kan bahasa yang umum, kalau negara itu punya independensi, punya kemerdekaan, punya kebebasan berarti kan gitu. Kalau dependen itu masih terikat ya. Independen itu malah bebas. Berarti bebas itu yang mempengaruhi. Baik itu pengaruh positif atau negatif, biasanya dilambangkan dengan X ya. Nah, ini contoh Bapak, Ibu. Di sini ada 4 variabel. Ada X1, X2, X3, Y. Y ini yang dipengaruhi namanya Y itu dependent. Y itu apa? Monggo, silakan Y ini misalkan tadi kenakalan atau prestasi belajar yang rendah misalkan. Disebabkan oleh apa? Oleh barangkali gitu. Kita ambil contoh aja prestasi belajar ya. Misalkan ya biar nyata ya. Nanti akan menjadi judul prestasi belajar siswa kelas SMP itu kelas 7, 8, 9. Anggaplah kelas 7 masih baru masuk ya dari SD. Kalau SD kan kelas 6. Kelas 7 ya. Kenakalan remaja disebabkan oleh apa? Bisa jadi pergaulan di sekolah. Bisa jadi pengaruh teman-teman, bisa jadi. X1 pergaulan di sekolah. X2 pergaulan teman di sekitar rumahnya bisa jadi. Jadi bebas lah. Yang diduga, gitu kan, gitu. Kita katakan yang diduga. Tentu untuk menentukan X1, X2, X3 ini, Bapak itu sudah melakukan namanya observasi atau penelitian kecil-kecilan atau penelitian awal gitu. Itu nanti. Jadi tesis itu dibikin dari hasil penelitian. Bukan dikarang, bukan. Nyata ya. Ada masalah
yang akan dipecahkan. Kalau itu berbentuk kuantitatif berarti Y-nya itu apa? Ini kalau bentuknya seperti ini. Ini regresi namanya Pak. Jadi satu X itu berpengaruh secara apa ya, satu arah dengan Y. Tapi X1 tidak berpengaruh terhadap X2 enggak. X1 tidak mempengaruhi X3 tidak ya. Hanya satu arah. Ya, inilah disebut model regresi. Kalau dalam kuantitatif Pak. Contoh aja ini gambarnya begini. Untuk memudahkan. Di sini ada 4 variabel. 1 dependen, Y, 3 variabel independen yaitu X1, X2, X3. Jadi jelas kalau di dalam kuantitatif itu jelas sekali. Bahkan digambar. Tapi kalau kualitatif nggak bisa digambarkan. Kualitatif nggak bisa digambarkan. Kalau digambarkan berupa tabel aja kadang-kadang. Tabelnya gitu. Kalau kualitatif digambarkan berarti itu namanya kuantitatif gitu. Harus menggunakan data karena harus dianalisis nanti. Menggunakan analisis statistik ya. Kalau kualitatif tidak perlu pakai analisis. Tapi kalau kuantitatif harus analisis. Ini yang variabel independen. Yang berikutnya variabel mediasi ya. Ya. Variabel moderasi ya. Moderasi itu moderat itu kan di tengah-tengah kata-kata itu ya. Gitu. Kalau di pendidikan agama Kemenak itu kan ada moderasi beragama di tengah-tengah. Jadi agama jangan sampai beragama itu ekstrimnya kuat ke kanan atau ekstrim kuat ke kiri di tengah-tengah gitu. Maka disebut moderasi beragama. Jadi tidak terlalu ekstrim beragama itu. Kalau orang ekstrim itu mungkin Bapak lebih tahu ya, Pak. Ini kan Pak pengawas ya. Ya, ya. Kalau orang-orang ekstrim beragama itu arahnya pasti negatif ya, nggak bagus. Moderasi di tengah-tengah. Jadi ini variabel ini eh, mungkin bisa memperlemah juga memperkuat. Kalau memperlemah dia hilangkan moderasinya. Kalau moderasi itu justru memperkuat, maka tambahkanlah moderasi. Ya, jadi misalkan hubungan orang satu dengan orang lain sudah kuat, tidak perlu dimoderasi. Tapi kalau dia kondisinya nggak bagus, maka ada demonstrasi supaya kuat hubungannya. Seperti ini. Apabila X berhubungan dengan Y tidak bagus, maka Z itulah moderasi. Ini kuantitatif Pak ya, gambarnya kayak gitu. Biasanya moderasi itu moderator atau penengah atau disebut penengah boleh gitu ya. Itu posisinya lebih kuat. Lebih mapan bahasanya kalau dalam keilmuan, dalam pengetahuan biasanya. Orang yang memberikan moderasi itu biasanya posisinya punya ilmu yang cukup kalau itu berkaitan dengan agama misalkan. Karena dia memberikan nasihat barangkali bisa memberikan motivasi juga, memberikan jalan keluar juga barangkali gitu. Itu posisi moderasi. Kalau moderasi lemah, maka hilangkan aja moderasi. Ada yang disebut variable intervening, mediasi namanya. Hampir sama mediasi ya, ya. Cuma memediasi itu lebih kepada memastikan untuk penyelesaian biasanya. Jadi posisinya seperti ini. Z ini mediasi dia. X ke Y melalui Z. Kenyataan dalam kondisi sosial atau kehidupan sehari itu ada Pak. Orang namanya A dengan B ini hubungannya nggak bagus. Berbeda pendapatnya tajam, mungkin sering bertengkar apa-apa gitu. Berbeda pendapat pokoknya.
maka ada satu orang yang memediasi supaya ketemu jalan keluarnya, enak jadinya. Itu dalam kehidupan. Di dalam variabel juga ada mediasi. Posisinya dia di tengah. Jadi melalui. Kalau A tidak baik sama B, maka apa yang dikatakan A itu tidak akan diterima oleh B. Dititipkanlah A itu kepada mediasi supaya nyampe ke B gitu. Ada kehidupan seperti itu kan. Jadi contoh misalkan ada seorang di sekolahnya, kepala sekolah ini tidak baik hubungannya dalam salah satu anak buahnya barangkali ya. Menyampaikan apa-apa nggak bisa. Bahkan cenderung bertolak belakang ya. Maka ada mediasi melalui mungkin dilewatkan mulai kepala sekolah itu ya. Jadi tidak langsung dia menyampaikannya itu. Jadi hubungannya hubungan tidak langsung, tapi kata-kata menggunakan mediasi. Tahu Z disebut di dalam penelitian ada itu ternyata mediasi. Ini macam-macam variabel dulu biar kita tahu aja secara variabel kontrol. Variabel kontrol ada untuk melengkapi ya, mengontrol hubungan kausatif supaya lebih baik ya. Lebih lengkap lah ya, pada juga pada disebut pelengkap lah variabelnya. Ini posisinya. X dengan Y sebetulnya sudah bagus. Tapi ada variabel kontrolnya yaitu Z. Sehingga hasilnya bisa jadi lebih bagus. Memperkuat ya. Ini variabel kontrolnya. Ini biasanya untuk penelitian eksperimen biasanya. Jadi kelasnya itu ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen dia. Biasanya gitu pakai. Ini ya variabel kontrol. Ini karena bicara variabel maka kita tahu ya, ada disebut terakhir ini variabel laten Bapak Ibu. Variabel laten namanya laten nggak kelihatan ya. Dia tidak kelihatan, tidak muncul sebagai variabel yang angkanya ada jelas, tapi dia merupakan variabel yang bentukan tersembunyi ya. Dia hanya dinyatakan dengan indikator aja. Kalau indikator-indikatornya itu bagus, itu menyatakan berarti variabel laten itu bagus. Kalau indikator-indikator itu tidak bagus, menyatakan bahwa variabel kenyataan kan ada ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Jadi meskipun orang itu bisa dilihat karakternya dari indikatornya aja. Apa? Kalau itu orang itu misalkan ikhlas misalkan. Ikhlas itu indikatornya apa sih? Gitu. Kan nggak kelihatan kata ikhlas itu apa. Tapi kalau orang itu beramalnya ya secara tidak dipiralkan gitu. Terus beramalnya dengan penuh-penuh apa gitu. Jadi Bapak yang tahu ya indikator-indikator itu, maka itulah mengindikasikan orang itu ikhlas. Orang itu cerdas, indikatornya apa? Cepat menyelesaikan masalah bisa jadi, atau bekerja dengan cepat, terampil bisa jadi. Ya, itu kan indikator semua. Tapi kata cerdas itu diwakili oleh indikator. Itulah yang disebut variabel laten. Seperti apa sih variabelnya? Kayak gini Bapak Ibu. Ya, aslinya variabelnya yang di bawah ini, yang bulat, lonjong, elip ya, gitu. Apa namanya silakan variabel. Tapi variabel ini didukung oleh 3 indikator. Indikator pertama, kedua, ketiga. Angkanya tidak kelihatan variabel ini, hanya namanya aja. Tapi dalam penelitian itu biasanya nanti akan kelihatan seperti apa sih indikator itu gitu. Inilah variabel laten. Jadi sudah saya jelaskan
khusus tentang penelitian kuantitatif, ya, itu mengandalkan variabel. Variabelnya seperti apa tergantung jenis penelitiannya, Pak, Ibu. Ya, kalau selevel tesis ini berapa sih variabelnya gitu? Minimal 3, minimal ya kalau tesis itu. Kalau 4 bagus, 5 bagus. Ada orang yang apa ya, ingin variabelnya banyak sekali. Itu boleh, bisa. Tapi resikonya Bapak Ibu, kalau variabelnya banyak, ya, satu, analisisnya mesti sangat rumit. Modelnya pasti juga rumit nanti, meskipun bisa dianalisis. Maka saya katakan seperti pakai 4 aja udah bagus. Kayak tadi itu, kayak contoh pertama tadi itu ya, regresi itu. X1, X2, X3 terhadap Y gitu aja bagus sudah itu. Berarti variabelnya 4, 3X, 1Y gitu. Misalkan kan gitu. Ya. Ini biasanya kalau seperti ini variabel laten itu digunakan untuk analisisnya pakai di atasnya regresi nih, lebih tinggi lagi nih gitu. Nanti akan kita ketemu bagaimana sih variabel ini dalam bentuk analisisnya gitu. Karena kita bicara variabel jenis-jenisnya Mas ini, ya, jenis-jenis variabel, maka penjelasannya sederhana seperti ini aja. Bapak Ibu, itulah variabel penelitian. Jadi penelitian kuantitatif ini andalannya adalah variabel. Karena dia akan dianalisis, ketemu angka-angka, angka kan nanti diinterpretasikan. Bahasa agama interpretasi itu diterjemahkan atau ditafsirkan gitu. Gitu. Jadi kalau angkanya itu 0,5 itu tafsirnya apa? Gitu. Interpretasinya apa? Apa kuat, apa sedang, apa lemah? Itu ada nanti, ada ada pedomannya itu. Ada teorinya ya. Itu ya Pak ya. Ini satu lagi materi terakhir ini. Nanti kita diskusi lebih jelas ya. Bagaimana proses penelitian? Ini akan kami sampaikan, mungkin akan berulang-ulang supaya betul-betul kita paham bahwa tesis yang akan dibikin nanti oleh Bapak pada semester kedua, ini semester 1 masih latihan bahasanya ya, masih tugas lah ya. Itu mulai dari proposal dulu. Setelah proposal di ACC, dalam ujian itu dinyatakan lulus ujian proposal, baru penelitian, gitu kan? Bagaimana proses penelitian itu? Tentu juga berangkat dari bagaimana fenomena yang terjadi, yang Bapak ingin teliti, gitu kan? Apakah itu berkaitan dengan siswa, gitu? Kalau siswa apanya, gitu? Apa prestasinya? Apa sikapnya? Apa keterampilannya? Gitu. Itu fenomena. Monggo silakan nanti dipilih. Kalau berkaitan dengan agama Islam itu seperti apa gitu ya, gitu. Itu fenomena. Fenomena itu kejadian yang kita lihat, bisa dirasakan juga. Kejadian pun tidak harus pada hari itu. Yang jelas kejadian itu minimal sudah pernah dan sekarang. Kalau yang belum pernah itu bukan fenomena. Yang kedua, ada riset gap. Kemarin kan sudah saya tugaskan untuk mencari riset gap. Masalah penelitian gitu. Satu lagi itu teorinya, bisa jadi teori ini bertentangan gitu. Jadi dasarnya 3 ini.
Dari tiga ini kebanyakan yang dipakai adalah fenomena, Bapak Ibu. Kalau riset gap itu ada peneliti, tapi dia orang yang betul-betul ahli dalam penelitian lah, karena dia memakan banyak waktu ya gitu. Penelitian orang-orang itu diteliti lagi gitu, kan ada itu. Jadi penelitian yang sudah terjadi yang lalu itu ada perbedaan ternyata pada satu objek yang sama berkaitan dengan apa ya? Contohnya apa ya? Kita biar tidak keluar dari pendidikan agama Islam ya, eh, apa ya? Itu berkaitan dengan kebiasaan ibadah siswa misalkan, atau ketertiban ibadah siswa ya. Ternyata peneliti-peneliti berbeda-beda hasilnya gitu. Maka itulah yang riset gap gitu. Diteliti lagi gitu beberapa penelitian. Kemudian teori gap itu seperti apa sih? Teori itu berarti banyak pakar-pakar yang sudah melakukan penelitian sama, tapi hasilnya beda-beda. Maka gap. Gap itu kan kesenjangan ya. Kemarin kan sudah bicara gap itu apa sih? Perbedaan antara idealnya dengan kenyataan. Perbedaannya sangat jauh gap dia. Kalau perbedaannya sedikit, maka bukan gap namanya. Hanya berbeda sedikit aja. Tahapnya tiga ini. Dari situ baru menjadi latar belakang Bapak Ibu. Jadi latar belakang ini dibikin dari fenomena dulu atau riset atau apa ini. Menjadi latar belakang. Penting latar belakang. Latar belakang itu kalau sudah selesai, ada masalah tentang gapnya tadi itu dirumuskan menjadi rumusan masalah. Ya. Rumusan masalah itulah yang akan diuji, yang akan diteliti gitu. Atau yang akan dianalisis lah bahasanya. Setelah itu urutannya menentukan tujuan apa sih tujuan penelitian. Ini mirip nanti ada rumusan masalah, ada tujuan itu hampir sama. Bedanya kalau rumusan masalah itu kalimatnya kalimat tanya, kalau tujuan itu kalimatnya kalimat pernyataan. Kalau rumusan masalah pertanyaan, kalau tujuan pernyataan. Beda antara pertanyaan dan pernyataan. Kalau pernyataan pakai titik, kalau pertanyaan pakai tanda tanya. Lanjut, eh, dari apa yang sudah dirumuskan latar belakang tadi, ada kajian, namanya kajian pustaka. Kajian pustaka itu banyak ya, bisa sumbernya dari tadi mungkin bisa pustaka berkaitan dengan hukum dan perundangan tentang kita pendidikan ya, pendidikan gitu, berupa kebijakan pemerintah, kebijakan pendidikan barangkali ya, terus pendapat ahli juga begitu ya, kajian teori bisa berupa menjadi grand teori. Grand teori itu kan kumpulan teori-teori namanya grand teori dia ya, dikumpulkan dulu grand teorinya. Juga berupa penelitian yang relevan. Jadi daftar pustaka itu terdiri dari tadi ada teorinya, pendapat ahli biasanya gitu ya. Bisa juga penelitian relevan berarti berupa bahwa kemarin kan Ibu mencari ini ya artikel. Nah, itu penelitian relevan. Artikel-artikel itu juga menjadi pustaka juga atau rujukan. Di samping tadi perundang-undangan. Setelah itu urutannya Bapak, setelah ketemu baru ditentukanlah hipotesis. Ini bab 2 biasanya. Hipotesis. Hipotesis itu bahasa dalam penelitian kan dugaan awal. Dugaan awal ya. Dugaan awal tentang apa? Tentang rumusan masalahnya itu. Diduga bahwa eh, diduga bahwa kompetensi pedagogi guru berpengaruh
terhadap kinerja. Diduga bahwa kompetensi guru berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Diduga, secara teori memang iya. Kalau kompetensi guru itu bagus, pasti cara mengajarnya atau hasil belajarnya bermutu, berkualitas. Dugaan masih. Tapi apakah benar itu dianalisis? Setelah ketemu hipotesis, baru namanya kerangka konsep. Ini urutannya. Kemudian metode penelitian yang ketiga. Ini bab ketiga. Sampai pada metode inilah yang disebut proposal, Pak. Jadi proposal itu dibuat berdasarkan kenyataan atau fenomena menjadi latar belakang, urusan masalah, menentukan tujuan, dibarengi dengan daftar pustakanya, berdasarkan teori atau penelitian yang relevan begitu, dirumuskanlah hipotesis, baru ada kerangka penelitian, kerangka konsepnya seperti apa. Terakhir ada metode. Metode itu berkaitan dengan apa? Desainnya. Kalau kuantitatif, maka dikatakan penelitian ini termasuk jenis kuantitatif menggunakan pendekatan survei, misalkan. Itu desainnya, didesain dia. Subjek dan sampel. Subjek itu berkaitan dengan populasi. Subjek itu, contoh, penelitian ini tentang guru, maka subjeknya ya guru. Penelitian ini berkaitan dengan prestasi belajar siswa, maka subjeknya siswa. Kalau subjeknya itu banyak, maka adalah sampel. Tapi kalau subjeknya itu sedikit, sampel nggak berlaku, cukup dipakai semua. Contoh, kita meneliti anak satu kelas, jumlahnya 30. Maka subjek siswa 30 itu semua jadikan sampel, nggak usah sampel lagi. Sampel itu biasanya berlaku untuk subjek populasi yang populasinya lebih dari 100. Itu menurut ketentuan. Dan ilmiah begitu. Kalau kurang dari 100, maka tidak usah sampel. Sampelnya ya semua tadi. Namanya full sampel ya. Ada beda sedikit. Subjek itu mengenai orangnya gitu. Ya. Ada istilah subjek, ada yang mengatakan populasi juga, ya, nggak masalah. Karena populasi jumlah seluruhnya diambil sampel. Pasti ya, sampel ini penting sekali ya. Sebagai sampel semuanya, karena populasinya sedikit. Contoh kemarin ya, kejadian apa namanya, MEG itu ya, ada yang keracunan di suatu tempat. Ini adalah makanan dari perusahaan ini. Jumlah makanannya orang ini menciptakan sampai ratusan. Ya nggak perlu semua diteliti, cukup sampelnya aja, diambil 1 atau 2 aja. Itu kalau makanan. Kelihatan nanti, oh penyebab keracunannya adalah ini. Itu kualitatif, Pak. Tapi kalau kuantitatif biasanya sampelnya itu mengikuti cara mencari populasi. Kemudian teknik pengumpulan data. Bagaimana cara mengumpulkan? Dengan apa data itu dikumpulkan? Apakah dengan menggunakan kuesioner, Google Form misalkan gitu kan? Atau membagikan angket langsung pada orang, pada sampel itu, responden namanya. Tapi zaman sekarang capek lah gitu ya. Kita pakai secara online aja. Lebih simpel, kita memanfaatkan teknologi. Kan kebanyakan, bukan lagi kebanyakan ya, hampir 100% orang-orang yang bekerja itu atau guru misalkan itu memegang HP kan, kecuali siswa ya. Kalau siswa enggak, siswa kumpulkan di kelas mau suruh ngisi.
Tapi kalau mencari siswa ke rumah-rumah ya capek juga gitu. Jadi dikumpulkan. Cuma kita nggak mungkin kan mengumpulkan guru misalkan, guru yang banyak dikumpulkan, itu kan kurang bagus. Lebih baik diberikan Google Form aja. Teknik pengumpulan datanya. Kemudian instrumennya apa nih pakai? Apa kuesioner, apa dengan observasi, apa dengan apa namanya? Dengan interview misalkan gitu kan? Itu instrumennya. Metode analisis data. Ini jadi metode penelitian ini banyak ya. Urutannya begitu Bapak Ibu. Kuantitatif itu di sini diperlukan, tapi kelebihan kualitatif kan sudah saya sampaikan ya. Jadi mengerjakannya kapan saja bisa. Gitu. Dukungannya pasti dukungan IT ya gitu. Nah, itu. Setelah ketemu semua ini namanya olah data. Ini urutannya ini ya. Setelah metode tadi sudah semua dijalani sampai pada metode analisisnya, maka itulah disebut olah data, pengolahan data. Dari itu pengolahan data itu ada namanya hasil. Kemudian hasil penelitian itu ada pembahasan Bapak Ibu. Jadi alurnya gitu. Ini alurnya. Ini kuantitatif Pak Ibu ya. Hasil penelitian itu misalkan kita menggambarkan lokasi penelitian, gambaran itu bukan berarti gambar itu bukan gambar itu bisa berupa kalimat. Penelitian ini dilaksanakan di tempat ini karena apa gitu kan. Itu gambaran yang berada di ini, di sekolah apa misalkan, kecamatan apa, jumlahnya berapa, itu gambaran lokasi. Gambaran respondennya itu siapa, misalkan respondennya adalah siswa, kelas berapa siswanya, gambarkan dia. Dari situ gambarannya responden itu di ini kan lah, diteliti lagi lah dari jenis kelaminnya misalkan. Monggo silakan itu. Kemudian hasil analisis data diteruskan pada pembahasan dan implikasi penelitian. Apa sih dampak dari hasil penelitian ini? Bisa rekomendasi boleh juga. Jadi tentu penelitian yang Bapak dan Ibu lakukan itu ada dampaknya. Dampaknya terhadap guru itu, terhadap siswa barangkali di sekolah itu, bisa juga terhadap dalam hal ini ya bisa pengawas, bisa dinas begitu. Kalau dalam ini kan Kementerian Agama, Kemenak bilang. Itu implikasinya terhadap hasil ya. Yang terakhir kesimpulan. Ya, setelah itu dibuat selesai, menjadilah laporan. Laporan itulah yang dinamakan tesis, Pak. Itu. Ya, bisa jadi laporan itu diseminarkan atau diuji, Pak. Dan hasilnya dari itu berupa artikel untuk dipublikasikan. Jadi perjalanan S2 itu seperti itu. S3 juga sama, cuma lebih 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 rumit aja gitu. Tapi polanya tetap seperti itu. Skripsi pun juga bisa seperti itu. Jadi kalau kuantitatif itu biasanya pasti memenuhi standar proses ini. Proses itu kan tahapan-tahapan. Nah itu ini materinya ini kan sering kita ulang-ulang supaya kita betul-betul apa ya, jalannya itu tidak bolak-balik gitu ya gitu. Jadi ada tahapan. Tahapan ini memang secara runtut, namanya sistematika. Sistematika penelitian itu memang sudah terstruktur dia. Tidak mungkin langsung membuat metode penelitian tanpa ada latar belakangnya, enggak mungkin harus itu. Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan. Untuk proses ini nanti kan kita bahas lagi berulang-ulang
pada saat apa. Karena kita berbicara variabel, maka variabel itu masih pada latar belakang dan masih pada rumusan masalah. Sampai pustaka aja belum. Tetapi proses penelitian ini harus kita dapat gambaran secara utuh dulu. Utuh dulu. Maka nanti gambarnya seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu membuat proposal, itu sampai hipotesis saja. Sampai itu aja. Sorry, sampai metode. Hipotesis bab 2, metode itu bab 3. Kalau olah data ini sudah bab 4, Pak. Baik, itu yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Untuk materi ini, mari kita diskusikan. Supaya lebih lebih jelas ya, bagaimana gambaran nanti saya tesis ke depan. Karena waktu semester ini cukup cepat. Semester 1 itu adalah draft harapannya. Maka pada mata kuliah penelitian ini ujungnya nanti ya pada saat UTS atau UAS itu sudah ada hasil produk berupa draft proposal. Draft masih belum proposal, draft ya. Nanti pada semester 2 nanti ada seminar, sudah diseminarkan dulu proposal draft itu. Pada semester 3 sudah mulailah menjadi proposal dia. Ada namanya ujian proposal. Segera semester 3 itu setelah ujian segera turun lapangan melakukan penelitian, hasilnya segera dirumuskan ya menjadi hasil penelitian dan pembahasan gitu. Semester 4 2 tahun kan waktunya paling lama kan ya. 2 tahun, kalau bisa 1,5 kan bagus juga. 2 tahun itu atau 4 semester keempat itu sudah ujian tesis namanya. Bapak Ibu, perkuliahan itu kan secara kalau teori sih mudah ya, tapi terganjal banyak lambat, cepat itu di tesis itu. Saya belum tahu, ini kan baru tahun kedua ya, sekolah tinggi ilmu agama Islam yang S2 ini kan gitu. Saya belum tahu mekanisme secara paten gitu. Kalau di perguruan tinggi yang sudah mapan, yang sudah unggul Bapak Ibu, silakan mahasiswa itu mau cepat atau lambat. Ada yang cepat lulus 1,5 tahun, ada tesisnya gitu. Karena kuliahnya itu aslinya kan cuma 1,5 tahun. Tapi bersamaan dengan kuliah, si mahasiswa itu sudah membuat tesis itu, sehingga pada saat akhir selesai sudah. Gitu. Tetapi juga ada yang lambat sampai 2,5 gitu. Cuma batasnya 2,5 Bapak Ibu. Saya kurang tahu kebijakan di kampus ini, tapi bisa lebih gitu. Kalau di kampus yang sudah mapan tuh jangan sampai lebih dari 1,5 tahun. 2 tahun itu normal ya. Kalau 1,5 tahun lulus itu namanya bagus ya, lebih bagus. Ya. Tapi kalau 2 lebih itu juga ya lambat lah. Cuman ini kan masih kampus ini baru tahun kedua ya. Mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa dibicarakan ke depan. Tapi kalau kampus yang mapan itu, kampus yang unggul itu, kampus terutama kampus negeri ya, itu sangat ketat dalam hal ini. Nah, itulah Bapak Ibu gambarannya ya, supaya memberikan pemahaman kita sama-sama bagaimana nanti saya Bapak Ibu dalam hal ini selesai lebih cepat. Maka mulailah dengan mengumpulkan rujukan-rujukan atau sudah melihatlah kira-kira nanti saya itu akan meneliti tentang ini yang menjadi objeknya. Baik,
Monggo silakan saya beri kesempatan Pak Ali Surahman untuk merespon bagaimana penjelasan materi hari ini. Monggo. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pembimbing Bapak Dr. Sugito NTB, dan kami hormati teman-teman sekalian. Ya, materi ini sangat luar biasa. Ini saja pendidikan kuantitatif ya. Oke. Saya merasa agak lebih tercerahkan lagi ya. Nah, ada hal yang saya tanyakan Pak Monggo. terkait dengan variabel tadi Pak. Di Oke. variabel itu ada variabel secara umum, variabel terikat dan variabel bebas ya. Independen. Oke, betul. Nah, yang lebih dari satu itu di variabel independen atau variabel dependen. Karena tadi kan digambarkan itu ada 3 variabel independen, 1 variabel dependen. Di umumnya kalau deskripsi kan biasanya 1 independen, lebih dari 1 itu dependen. Betul. Yang dipengaruhi itu lebih dari 1. Iya. Cuma penjelasannya Pak, terima kasih. Oke, Pak. Jadi kalau sekelas tesis itu kita pakai 1 variabel dependen atau paling banyak 2 lah. Contoh, sikap, motivasi dan prestasi dijadikan variabel dependen. Dipengaruhi oleh apa gitu. Jadi yang dipengaruhi itu apa saja sih? Atau yang jadi masalah itu apa, Pak? Itu menjadi dependen. Monggo kalau Bapak punya 2 masalah, 2 boleh. Cuma saya tadi memberi contoh, 1 aja itu sudah bagus. Tentang prestasi belajar dipengaruhi oleh ini, oleh X1, X2, X3. Terus apakah harus 1 Y-nya? Tidak. Ternyata Bapak melihat fenomena yang terjadi atau masalah yang akan diselesaikan itu gitu aja. Itu Pak Ali ya. Untuk X-nya itu apa boleh lebih dari 1 Pak? Boleh, X-nya lebih dari 1 boleh. Pak, terima kasih Pak itu. X-nya. Jadi gini, saya perjelas lagi atau kita lebih jelas lagi. Contoh gini ya. Motivasi belajar dan prestasi belajar. Motivasi dan prestasi sebagai Y ini dipengaruhi oleh kompetensi guru, gitu kan, misalkan kompetensi guru dan dorongan atau dukungan orang tua. Jadi X-nya 2 ini gitu, misalkan gitu ya, nah, gitu. Sehingga judulnya berubah, peran pengaruh kompetensi guru dan peran orang tua terhadap motivasi dan hasil belajar, gitu jadinya. Jadi X-nya 2, Y-nya 2. Kalau misalkan kita menggunakan Y-nya 1, ya nggak masalah, Pak. Jadi tergantung masalah yang itu. Cuman kita harus berpikir ke depan, Pak ya. Kita pikirkan ke depan bagaimana analisisnya ke depan. Semakin banyak variabel, memang penilaian pasti bagus. Wah, ini bagus ini. Tapi Bapak sendiri akan terbebani nanti analisis gitu. Itu aja. Jadi gitu. Ya, terima kasih Bapak. Kalau tingkat disertasi itu justru harus banyak. Sehingga untuk menggambarkan keluasan pengetahuan dan pemahaman itu tadi. Ya, cuman jangan terlalu banyak, tapi juga nggak boleh sedikit. Kalau sedikit kan kelasnya kan kelas levelnya kan level skripsi kan. Kita kan levelnya kan di atasnya lebih. Itu Pak ya. Jadi boleh lebih dari 1, Y-nya, X-nya pun lebih dari 1 juga boleh. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Itu variabelnya. Lanjut Pak Sali ya, barangkali yang saya lihat. Oke Bu, oke Pak. Ya Allah, penjelasannya wis luar biasa Pak. Kalau belum bayangan ke belakang, ya Allah tugasnya nanti sampai kesekian itu.
Resiko. Ini Pak, apa namanya, berkenaan dengan tugas yang kemarin. Sengaja saya pakai untuk judul sementara punya saya kemarin itu Pak. Saya punya saya Oke. sendiri, yaitu pengaruh program tuntas baca Quran itu terhadap Ya, kinerja guru pendidikan agama Islam itu. iya, Nah, itu mohon bimbingannya Pak. Apa namanya? Untuk yang satunya kan memang saya cari artikel sesuai dengan perintah Bapak itu bahwa cuma betul. ngasih Iya, kuning aja. ya, Nah, benar itu, sementara yang Pak. satu punya saya sendiri, punya saya sendiri itu maksud saya kan ke belakang biar bisa dibimbing terus, bisa berlanjut gitu Pak, biar enggak 2 kali. Ya, ya, seperti yang saya sampaikan di awal, usahakan Bapak bertahan dengan itu. Nanti Oke. menjadi judul hanya disempurnakan aja pada saat seminar nanti, ya, karena sudah cocok. Ini judul untuk pendidikan agama Islam. Memang magisternya kan agama Islam kan gitu. Oke, karena saya selaku pengawas yang saya teliti adalah guru, Pak. Betul. Jadi Bapak melakukan itu terhadap guru, berarti sebagai subjeknya adalah guru, ya. Objeknya kemampuan baca Al-Quran tadi gitu. Jadi objek yang diteliti gitu. Nah, itu bisa diteruskan. Kalau masalah penulisan nanti tinggal disempurnakan saja Pak. Itu jadi ditambahkan rujukannya gitu, rujukannya. Kalau kalau menurut saya arahnya Bapak itu penelitian kualitatif nanti. Oh gitu, Pak. Ya, Untuk menjadi kuantitatif, untuk apa menjadi harus, kuantitatif enggak harus itu untuk tesis, Pak ya? Enggak harus kuantitatif atau kualitatif, boleh milih. nggak harus, silakan seleranya orang gitu. Jadi Oh, kalau Bapak ingin kuantitatif, maka variabel itu pengaruh ini Al-Quran terhadap apa ya guru, ininya guru gitu loh Pak. Jadi monggo nanti saya belum secara baca detail, nanti akan kalau sudah apa ya, sudah agak longgar baru saya hanya tadi baru melihat hasil yang di iya. Mohon bimbingannya, Pak ya dosen. tidak Mohon sampai bimbingan. pada ini masuk kemana gitu, belum, karena belum nampak dengan jelas itu. Kalau sudah ada rumusan masalah baru kelihatan Pak. Ya. Karena yang diminta kemarin kan baru Betul, betul. apa? Ya Buat hanya latar latar belakang aja. belakang. Ini benar, yang Iya, Bapak makanya bikin yang benar. saya kirim itu, Pak dosen. Oke, memang betul Pak. Nggak salah Bapak ngirim itu. Cuman kalau sampai arahnya nanti, itu nanti kalau sudah ketemu, namanya identifikasi masalah ketemu. Baru, oh ini lebih bagus pakai kuantitatif, oh ini baiknya pakai kualitatif aja gitu Pak. Oh, iya. Mohon bimbingannya. Oke, Kiranya gitu kan. ke belakang itu yang lebih bagus apa, Pak? Itu. Untuk Coba penelitian tadi, itu. coba di judulnya aja diulang lagi Pak. Oke. Judulnya pengaruh program tuntas baca Quran atau Mhm. TPQ terhadap eh, kinerja mana Ya, sudah terhadap kinerja profesional guru pendidikan agama Islam. ini kuantitatif bagusnya. Oh, bagusnya Kuantitatif Pak. kualitatif. Kuantitatif nanti pakai data nanti Pak. Mudah. Kita pakai instrumen aja nanti. Berarti bagusnya kualitatif, Pak Gi? Kuantitatif ya. Oh, kuantitatif. Kuantitatif. Tapi judulnya tidak perlu berubah, Pak. Hanya nanti ada tambahan-tambahan aja. Bukan Oh, ditambahi variabelnya bukan. Hanya mungkin kalimat kata-kata aja Pak ya. oke, mohon bimbingannya, Pak Ya, dosen. Mumpung masih baru, ya. akan saya patenkan judulnya kalau memang ada tambahan dari Pak dosen. Ya, dikumpulkan aja Bapak untuk referensinya. Sekali kerja itu tugas sudah jadi gitu loh Pak. Jangan sampai Itu, nanti Bapak ulang-ulang kerjaan, kita ini kan orang sibuk ya, semua kan oke, orang benar, kerja benar. gitu. Jadi kan itu sudah tinggal nambah aja. Diseminarkan nanti ada seminar Pak yang diadakan kampus Pak. Diseminarkan itulah ada diskusi nanti ditanggapi kayak Pak ada panelisnya dosen begitu Pak gitu. Oh, begitu mengerucut ya menjadilah namanya proposal. Gitu Pak Sari ya. Ya. Oke, oke. Berarti latar belakangnya tadi Bapak menyebutkan sampai minimal itu sekitar 6 halaman gitu. Berarti Ya, harus nambah lagi. tambah lagi kurang dalam, kurang luas ya. Oh, Banyak Pak, banyak berbicara. oke, oke. Jadi Makasih jangan dok. sampai tesis tapi kelasnya masih kelas skripsi begitu. Jadi gitu Pak, intinya gitu, lebih tinggi lah levelnya Pak.
Oke, makasih Pak dosen. Oke, makasih. Pak Baitullah, silakan memberi Assalamualaikum. respon diskusinya. Ya, kedengaran Pak. Kaitan variabel itu, Assalamualaikum. monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya putus-putus ya. Sinyalnya ini kayaknya Mungkin kalau putus kameranya di off sinyalnya aja nggak apa-apa. Di gunung. Kameranya di off aja kalau mempengaruhi suara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih lancar ya. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak dosen dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Alhamdulillah sudah sedikit tergambar dengan apa baik dari variabel dan proses penelitian kuantitatif. Kemudian yang perlu kami tanyakan, untuan variabel-variabel yang ada di tesis rencana tesisnya itu apakah variabel itu penentuan variabel itu apakah sesuai dengan isi tesis apa bagaimana Pak penentuan variabel menggunakan ya apa variabel. Halo? Oke, halo, sudah Pak ya. Saya mendengarnya kurang lengkap, tapi gambarannya barangkali apakah penentuan variabelnya gitu Pak ya? Cara Betul, Pak. penentuan variabel itu berasal dari tadi Pak, adanya fenomena yang Bapak lihat di tempat Bapak atau yang tempat ingin Bapak teliti. Fenomenanya itu berkaitan tentang apa? Bisa jadi itu fenomena pada siswa. Siswa itu karena dikaitkan dengan pelajaran agama, pendidikan agama Islam, misalkan pelaksanaan ibadah, ya Pak ya, atau apa gitu ketertiban ibadah siswa. Itu variabel itu menentukan variabel. Bapak teliti kenapa itu ada masalah. Ternyata pelaksanaan ibadah tidak tertib di sekolah barangkali ada yang apa begitu ibadah sholat misalkan gitu ada. Monggo, Bapak lebih tahu tentang itu. Fenomena yang terjadi itu menjadi variabel. Itu Pak ya. Berkaitan juga bisa jadi hasil belajar, bisa. Itu juga variabel. Penentuan variabel itu tergantung dari fenomena yang paling jelas, paling kelihatan, paling nampak. Biasanya itu hasil dari observasi, Pak. Bisa bertanya pada guru, bisa melihat langsung kondisi observasi namanya, itu monggo. Penentuannya gitu. Nah, setelah ketemu masalah variabel Y tadi, masalah itu, Y, kemudian kira-kira ini penyebabnya apa terjadinya ini? Diduga dulu, Pak. Bapak duga. Oh, dugaan saya mungkin karena ini. Dugaan kedua karena ini. Diidentifikasi ya. Dugaan ketiga karena ini. Boleh juga tentukan 3 penduganya. Penyebab itulah disebut variabel yang berpengaruh. Itu Pak ya. Pak Baitullah ya. Jadi itu. Monggo tentukan saja. Kalau kuantitatif Pak itu mudah menentukan variabel. Mudah sekali gitu. Karena dia lebih pada hubungan antara yang dipengaruhi dengan yang mempengaruhi. Mudah sekali. Hubungannya pun jelas ya. Dipengaruhi berarti dia terikat. Orang yang mempengaruhi orang yang bebas, yang mempunyai kekuatan dia gitu. Biasanya gitu. Kalau guru biasanya dipengaruhi oleh sikap dirinya, motivasinya, bisa dipengaruhi oleh bisa kepala sekolah atau bisa pimpinannya. Tapi kalau siswa pengaruhnya apa? Oleh guru, bagaimana guru mengajarnya, bagaimana teman, bagaimana kondisi kebiasaan di sekolah, itu kan juga bisa jadi pembiasaan namanya. Itu Pak ya. Tergantung subjek yang akan dijadikan Pak ya.
Betul, tergantung dari yang akan diselesaikan itu. Bapak punya dugaan-dugaan aja gitu. Kira-kira apa penyebabnya? Masih perkiraan loh Pak ya. Nanti secara jelas diteliti gitu. Kayak dokter itu loh Pak. Begitu kita mengatakan sakitnya apa gitu. Oh, sakitnya sakit perut. Oh, dugaannya mungkin karena makanan atau karena apa begitu. Dugaan aja dulu. Begitu diperiksa, oh ternyata ini yang paling berpengaruh begitu. Nanti begitu. Jadi logikanya begitu penelitian. Oke, Pak Betola ya. Ini Satu lagi, ada Pak. Bu Dahlia. Silakan Bu Dahlia. Waktunya Nggih, kita kasih kesempatan 15 menit paling lama ya. Kita tidak usah terlalu lama. Yang penting jelas. Saya itu yang penting jelas, Pak. Bu Dahlia. nggih. Silakan. Terima kasih Pak penjelasan tentang proses Variabel. penelitian Ya. sangat cukup membantu kami, sangat jelas sekali. Yang saya tanyakan tadi Bapak bilang penyebabnya itu fenomena terjadi karena suatu sebab. Kita Ya, menduga penyebabnya apa gitu kan Pak ya. betul. Bagaimana kalau kita salah menduga atau salah misalkan Sudah ditentukan tapi salah gitu, Bu ya. apa terjadi Ya, oke, kami sama paham. hasil Ya, penelitian kita kita gini gitu. caranya. Nggih. Ya, Bu ya. Supaya hasil Nggih. penelitian Ibu itu tidak mengulang, tidak salah, ya. Salah dugaan namanya ya, gitu ya. Maka kalau kira-kira kita ragu dengan dugaan itu, batalkan aja penyebab itu. Ambil yang lain yang mendekati. Tentu Ibu mencari informasi gitu. Itu loh, Bu. Contohnya saja lah, kenakalan remaja di sekolah. Penyebabnya karena pergaulan. Ibu tanya-tanya sama apa guru, sama kawan-kawannya gitu, gitu misalkan. Oh, Ternyata bukan karena pergaulan, ternyata misalkan tekanan hilangkan dari dia. orang tua, berarti Maka kita nggak usah variabel pakai. betul, variabel pergaulan hilangkan, jangan dipakai. Begitu, Bu. Nggih, nggih, Pak. Jadi itu sebabnya Bapak dan Ibu sebelum melakukan penelitian harus melakukan turun lapangan dulu. Namanya observasi gitu, Bu. Sehingga kita mendapatkan dugaan itu agak mendekati lah. Begitu. Jangan sampai nanti dugaan itu menjadi salah nanti. Lagi ngajar ya, ntar lagi. Itu Bu, jadi gitu. Ya. Jadi carilah dugaan-dugaan yang mendekati. Nggih, Pak. Dari mana itu? Dari informan, tanya-tanya sama Nggih. sekitar gitu ya. Bisa juga kalau itu kenakalan, bisa juga di rumahnya seperti apa gitu barangkali. Jangan sampai kita membuat dugaan yang salah. Dugaan yang mendekati. Lebih jelas nanti diteliti lagi. Itu Bu ya caranya ya. Batalkan kalau kira-kira dugaan itu ragu atau tidak kuat. Nggih, Pak. Nggih. Lanjut Pak Hulaili ya, Haili ya. Ulaifi. Hulaifi nggak jelas ya. Silakan Pak Hulaifi. Iya, Pak. Ini Korti nih, Pak Hulaifi-nya. Terima kasih Pak waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Oke. atas penjelasannya tentang proses Ya. penelitian yang mungkin sebelumnya saya meraba-raba gitu terkait kemarin tugas Niko. Mungkin saya yang paling bawah nilainya karena masih meraba-raba. Nah, untuk saat ini insya Allah ada gambaran lah gitu Pak setelah mendengar tadi proses penelitian. Yang ingin saya tanyakan itu Pak masalah apa namanya sampel sama subjek tadi Pak. Ya. Semisal ini kan fenomena yang saya rasakan di tengah generasi saya dan ke bawahnya lah gitu Pak. Di generasi Z dan generasi Alpha itu yang kami rasakan lah seperti itu.
kerap kali trending itu mengubah pola hidup dan gaya hidup pemuda atau remaja sekarang seperti itu. Ya, Nah, ketika kita ingin meneliti itu tentang fenomena tersebut mengenai eh, sampelnya itulah, nggak mungkin Sabia kan Pak, karena seluruh Indonesia. ya. Untuk sampelnya itu eh, kita bisa mengerucutkan ke beberapa sosmed atau bagaimana gitu Pak? Ya, Karena paham. kan seluruh Indonesia nih. Ya, jadi saya jelaskan dulu. Sampel itu merupakan perasan dari populasi. Sedangkan subjek itu ada pelakunya yang akan diteliti. Itu Pak ya. Nah, subjeknya kalau teliti tentang orang yang banyak, maka dia termasuk populasinya banyak. Kalau populasinya itu jumlahnya lebih dari 100, berlakulah sampel. Iya. Ya, kalau pelakunya itu kurang dari 100, maka subjek atau populasi itu pakai semua, sampelnya semuanya gitu. Iya. Contoh, yang sekarang digunakan Bapak itu kalau waktu pemilu kan jelas kelihatannya. Itu Iya. populasinya itu ribuan Pak. Tapi yang dipakai sampelnya ratusan saja. Jadi sampel itu berlaku kalau jumlahnya besar. Dan sampel itu mirip mendekati sehingga hasil yang sesungguhnya itu tidak lebih dari 5% selisihnya. Kalau lebih dari 5% berarti dia namanya salah menentukan sampel dan salah penelitiannya. Maka ada namanya proses errornya itu hanya 5%. Itu penelitian ilmiah Pak, hanya 5%. Karena itu bagaimana cara menentukan sampel? Pertama, kalau sampelnya lebih dari 100 ada caranya. Itu ada yang disebut rumus formula penentuan sampel. Banyak teori nanti ada itu. Teori. Di googling aja. Cara menetapkan sampel nanti ada menurut apa ya, Slovin ada gitu. Menurut Werwich ada banyak sekali nanti. Mana kita pakai bebas silakan. Nanti ya. Ini kita Iya. cuma harus jelas saja bahwa sampel itu berlaku biasanya pada penelitian kuantitatif. Saya ulang lagi, sampel itu berlaku pada penelitian kuantitatif. Karena materi saya ini kan kuantitatif, maka sampel dia. Kalau kualitatif bukan sampel namanya, Iya. bukan sampel namanya. Jadi kalau kualitatif tidak pakai sampel. Apa yang diteliti itulah informan namanya atau partisipan disebut ya. Menggunakan gaya jenuh dia. Ya, saya perjelas lagi. Pada saat sidang di kehakiman, di pengadilan itu kualitatif, Pak. Maka yang dihadirkan itu bukan sampel, orang yang sesungguhnya apa terlibat, apa itu pakar gitu, apa itu saksi gitu. Itu bukan sampel, jadi yang sesungguhnya. Tapi kalau kuantitatif, pemilu itu contohnya. Jumlahnya banyak, bahkan jutaan, diambil sampelnya beberapa aja. Namanya quick count itu kan itu sampel itu penelitian itu, tapi hasilnya mirip, tidak salah. Real count-nya sekian, quick count-nya sekian, hanya selisihnya tidak sampai sekian persen. Berarti penelitian ini sudah canggih dan menggunakan sampel. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu nanti menggunakan penelitian kuantitatif, menyatakan hasilnya seperti itu, menggunakan sampel, ya walaupun dipakai orang banyak juga seperti itu. Yang kita teliti orangnya 200, kita pakai hanya 100 saja sampelnya. Berarti gambaran orang 200 ya seperti itu hasil itu gitu. Itulah sampel namanya. Jadi sampel itu menggambarkan komprehensif seluruhnya, tapi cara mengambilnya dengan cara teori namanya formula, rumus. Ada menggunakan Morgan,
Bisa kok. Kita kan sekarang itu mencari teori kan banyak, mudah kan? Silakan aja di googling ya. Cara menentukan sampel menurut Morgan. Apa? Kasih nanti tabel Pak, Rak, gitu. Cara menentukan sampel menurut formula Slovin. Ada track gitu. Silakan. Saya tidak dalam rangka memberitahu pakai ini, tidak bisa. Silakan peneliti sendiri menentukan. Yang penting teorinya ada dan kita tidak boleh sembarang membuat sampel kecuali dengan teori yang sudah ilmiah. Itu Pak Hulaipi ya caranya ya. Oke. Nanti ada caranya menentukan. Oke, untuk Ya. selanjutnya Pak yang ingin saya tanyakan, yakni kan yang kita teliti itu adalah remaja yang ada di sosial media, nih. Terus untuk sampelnya itu, apakah kita apa namanya menyebar ini kayak voting gitu di sosial medianya untuk untuk penelitiannya gitu, atau kita teliti dari segi-segi komentar-komentar orang-orang tentang perubahan-perubahan sikap gitu, seperti itu Pak. Apa bagaimana gitu? Nah, itu berarti Bapak menggunakan subjek sosial media ya? Oke. Ya, Ini seluruh Indonesia gitu. seluruh Indonesia ya? Semisal Ya. seluruh Indonesia. Sebarkan aja itu, angket, kuesioner aja. Nanti kan mereka menjawab. Cuman nanti saya hanya mengambil sampel sekitar berapa ratus gitu. Kalau katakanlah se-Indonesia, tapi jangan dikatakan kita se-Indonesia itu saya ambil populasi sejumlah 1000 misalkan. Maka sampelnya menurut Slovin sekitar 200 sekian. Nanti sebarkan sampai 200, tutup dah itunya. Google Form-nya itu tutup ya, otomatis orang lain yang lebih dari itu nggak bisa masuk. Dikunci dia gitu. Nah, setelah data masuk, nanti ini kan bicara nanti ya gitu. Kan sekarang masih teori, bukan pelaksanaan ya nanti ya. Nah, setelah data masuk, nanti dianalisis lah itu gitu data itu. Bisa. Jadi mencari data tidak harus ketemu orang, dipakai sosial media pun bisa gitu. Ya Pak ya. Jadi yang pakai subjeknya berarti orang-orang yang berada di sosial media. Sebutkan saja. Di seluruh Indonesia boleh populasi sekitar sekian, maka sampelnya akan diambil sekian, begitu Pak. Harus dengan angka. Karena penelitian kuantitatif ini cenderung menggunakan angka dia. Jangan sampai hanya bicara populasinya, subjeknya seluruh Indonesia, tapi tanpa ada angka nggak bisa. Sampelnya kelihatan nanti gitu. Minimal berapa Pak? Berapa sampel minimal? Kalau skala nasional kan minimal 1000. 1000. Bapak kan tadi nilai nasional ya. Kalau tingkat kabupaten itu sekitar 300 gitu. Provinsi sekian begitu. Jadi nasional. Silakan aturan gitu ya. Ya. Kalau sosial media kan gampang ya disebarkan. Lewat Facebook boleh, lewat atau boleh. Jadi sosial media pakai itu membantu gitu. Bisa Pak ya, jadi bisa. Itu namanya teknik pengumpulan data Pak. Melalui sosial media gitu Pak ya. Nanti itu masih nanti itu sebetulnya itu. Itu masih maksudnya tahapannya nanti. Ini kita bicara pada sampel dulu. Tadi saya menjelaskan proses itu supaya kita gambar. Karena proses ini harus saya ulang-ulang nanti. Supaya kita lebih kuat pemahamannya. Oke, benar-benar. Oke, terakhir Pak Eko. Oke, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Eko Hidayatullah ya. Oke Pak, alhamdulillah saya telah mendengar penjelasan. Alhamdulillah Pak sudah mulai tercerahkan. Kemudian yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan, jadi pada akhirnya nanti saya ingin melakukan studi kasus Pak Dokter. Jadi ada lembaga pendidikan non formal dan pendidikan agama. Pada prakteknya itu, jadi anak-anak menginap di sana, kemudian banyak kegiatan dilakukan di sana sampai berangkat sekolah pun dari
lembaga pendidikan non formal itu. Akhirnya saya amati memang kebetulan murid saya di sekolah, memang anak itu sering mengantuk di kelas gitu Pak Ya, Dokter. ya, ya. Saya ingin melakukan studi kasus terkait itu, apakah nanti akhirnya kesimpulannya itu baik atau tidak dan lain sebagainya terhadap pendidikan karakternya itu mungkin Dok. Saya mohon pencerahan, mohon petunjuk gimana terkait dengan itu Pak Dokter. Terima kasih. Ya, ya. Bapak sudah memulai membuat ini ya kayaknya, membuat latar belakang ya. Nggih, Pak Saya Dokter. lihat hasilnya bagus itu Pak Eko itu. Nggih. Saya lihat bagus. Dikembangkan terus Pak. Itu dikembangkan Nggih. terus. Jadi itu bisa dipakai ya Pak Dokter ya? Kalau Bisa, mau untuk pakai. tesis. Diperbaiki, ditambahkan referensinya lagi, ditambahkan Nggih. penjelasan lagi menurut siapa begitu kan, supaya lebih luas saja pemahamannya. Nggih. Tapi tingkat ininya udah bagus saya lihat. Maka tadi awal-awal kan saya sebutkan ya, yang Nggih. yang membuat latar belakang bagus itu Pak, maaf saya membaca harus pakai kaca ini. Baitullah, Pak Eko dan Pak Ali Suraman itu kategori bagus. Saya lihat tiga itu. Kalau bukan lain, yang lainnya tetap bagus, cuman tingkat keasliannya lebih diperbaiki lagi gitu aja. Kayak punya Pak Sali itu mungkin lebih banyak tambahan-tambahan sendiri lagi gitu, karena kelihatan itu. Bu Dahlia juga demikian dan Pak Walaipi itu. Jadi dari 6 itu sudah saya lihat. Nah, itu menjadi awal cikal bakal membuat latar belakang Pak. Kembangkan lagi. Ya. Ya Dok. Jadi Izin tanya Dok. sekali kerja, usahakan Pak, sekali kerja itu bukan hanya tugas, tapi sengaja saya Bapak ini membuat apa ya, mengumpulkan referensi-referensi itu biar banyak gitu. Membuat latar belakang itu biar tahu gitu. Oh, masalahnya itu ternyata harus ada dulu gitu. Nggak mungkin lah latar belakang nggak ada masalah gitu. Yang ada masalah itulah yang akan kita jadikan objek penelitian. Tadi Bapak menemukan Pak Eko kan ada kasus tadi ya, kasus itulah objek Pak. Baik ya. Kira-kira bunyi judulnya seperti apa ya Dok kalau studi kasus itu Dok ya? Tadi saya belum baca secara detail ya, saya hanya baca isinya aja. Seperti apa tadi yang belum ada judul ya? Belum ada judul Dok. Iya, judulnya belum, uraian sudah ada, sampai nama pun nggak ada nih Pak Eko ini punya siapa ini gitu. Oh gitu. Ya, Gitu. saya lihat ternyata dari 6 itu yang Pak Eko, berarti ini punya Pak Eko ini. Pak Eko Hidayatullah dalam hal ini. Jadi namanya harus ada sebenarnya nama, itu di atas itu kami gampang. Urainya sudah ada, itu dilanjutkan Pak ya. Siap Dok. Judulnya itu sesuai dengan masalah Pak. Masalah itu disebabkan oleh apa, itulah menjadi judul gitu. Contoh tadi kasusnya anak yang itu ya disebabkan oleh apa? Apa itu menjadi judul terhadap apa ya, mungkin lemahnya atau tidak disiplin apa gitu, silakan. Jadi saya belum bisa memberikan judul karena identifikasi masalahnya belum kelihatan. Tapi uraiannya udah bagus. Oke, terima kasih Dok. Oke, gitu Bapak Ibu ya untuk kuliah hari ini. Saya kira cukup jelas. Kita dikit-dikit tapi jelas itu akan lebih bermanfaat ya. Dikit-dikit. Variabel sudah ya. Habis itu nanti desainnya gitu. Desainnya seperti apa? Jelas sudah jalan dah. Jadilah Bapak itu draft gitu. Terima kasih atas perhatian untuk kuliah hari ini. Saya kira cukup untuk kuliahnya ya. Tidak harus sampai 2 jam. Yang penting jelas, bagi saya itu jelas. Benar. Kita Oke, juga terima kasih Dok. tidak perlu harus banyak lama gitu ya, karena kita juga punya waktu juga untuk kegiatan yang lain. Saya cukup sekian. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dok. Terima kasih Amin. Dok. Oke, Dok. sami-sami. Terima kasih Pak. Pencerahannya. Baik. Lanjut Pak Dr. Sali Subroto, dilanjut. Pak Eko, Pak Ali, wih, luar biasa, Tepuk tangan luar untuk Pak biasa. Eko. Biasa Izin di dulu lagi luar lah. ya.
Saya yang biasa di jelek-jelek luar. jangan ngomong. Yang nggak Langsung. disebut 3 orang jangan bicara. Langsung Nah, bicara masuk. kan luar biasa mereka. Kalau saya kan biasa di luar. Pak Sali langsung ini langsung ada jargon masuk Teko. Mas sengaja kan punyanya apa rencana tesis saya itu memang saya pakai kan biar langsung ada koreksi. Ternyata baru tahu bahwa latar belakang tuh harus paling enggak 6 lembar, ternyata saya baru 1 lembar. Kalau Baru kemarin kan tahu diminta itu hanya 4 paragraf kan kemarin. sudah 4 paragraf Pak, cuma 1 Iya, lembar iya saya. sedikit dan masih sedikit itu. Kemudian keluar teman-teman lagi rapat. Oh iya, Assalamualaikum. lanjut. Kirim Waalaikumsalam. kalau gitu. Telurnya kirim. Pak Bait apa Pak Bait? Apa yang sebenarnya Pak? Itu ada yang mau dibicarakan itu yang tadi yang di Kemenak. Wah, putus-putus Pak itu. Minta apa izin? Lagi di puncak Pak Bait. Nggih, Bun, ayo ada apa namanya? Izin. Live nggih. Iya, izin live ya. Terima kasih. Besok ada tugas enggak? Besok siapa ya? Oh, teman-teman sudah pada Jumat keluar. ya, Bu. Bu itu ya, Bu Rukmi ya besok ya. Oh, Bu Rukmi udah ada. Bu Rukmi udah ada. Oke dah, lanjut. Assalamualaikum. Salam.